Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan hari ini kita selalu dilindungi oleh Ide Sang Yang Widi. Anak-anak sehat selalu. Nah, sebelum ke materi, mari kita ucapkan panganjali dulu, nggih. Om Swastiastu. Terima kasih anak-anak sudah memimpin untuk mengucapkan panganjali. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Ramayana ya. Sebelum ke materi, Ibu absen dulu. Untuk hari ini apa anak-anak semua sudah hadir? Ya, hadir semua ya. Ya, Astungkare sehat semua ya, bisa hadir dan mengikuti materi hari ini. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak pernah enggak mendengarkan cerita Ramayana? Atau dari orang tua, atau di TV, bahkan atau di lewat YouTube HP. Baik, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, bagi yang sudah, kira-kira siapa ya tokoh Ramayana, tokoh utama dalam Ramayana? Betul ya, yaitu adalah Sang Rama. Baik, terima kasih. Nah, sekarang eh, sebelum ke materi, anak-anak bisa enggak menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Tidak mengurangi untuk rasa nasionalisme kita ya sebagai bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, satu, dua, tiga, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adikmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi Ramayana ya. Pertama, memahami cerita Ramayana serta mengenal dan meladani karakter yang baik dari tokoh-tokoh Ramayana. Nah, itu tujuannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Perhatikan ya, Ibu menampilkan sebuah gambar. Di sini ada beberapa gambar yang menceritakan ilustrasi tentang apa ini? Siapa tahu anak-anak? Ya, tentang cerita Ramayana. Deh, perhatikan gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Ini ya sudah dirangkai ceritanya. Nanti akan Ibu ceritakan sedikit. Udah paham? Baik. Nah, simak dulu ya ini ya. Gambarnya ada beberapa gambar. Ibu lagi memperjelasnya. Nah, sebelum ke cerita, Ibu akan sedikit menyampaikan tentang pengertian Ramayana. Nah, Ramayana adalah bagian dari kitab Ityasa. Ityasa adalah kisah kepahlawanan. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Rama dan Ayana. Sudah paham sampai di sana dulu? Ibu jelaskan lagi sedikit ya. Rama artinya sang Rama, sedangkan Ayana artinya perjalanan suci. Nah, jadi Ramayana apa anak-anak? Jadi Ramayana adalah perjalanan suci sang Rama. Nah, cerita ini ditulis oleh seorang maharesi yang bernama Resi Walmi.
Baik. Nah, sudah sampai di sana dulu pengertiannya. Sudah paham anak-anak tentang pengertian Ramayana? Oke, nah di sini sekarang Ibu akan lanjutkan dengan cerita ya. Ibu akan ceritakan sedikit tentang kisah cerita Ramayana ya. Nah, di sini diawali seorang raja yang bernama Raja Dasarata. Nah, raja ini adalah raja yang memerintah kerajaan Kosala. Nih, nah Raja Dasarata ini adalah ayahnya Sang Rama. Nah, Sang Rama. Nah, Sang Rama juga memiliki saudara. Kira-kira Raja Dasarata ini berapa? Siapa yang tahu berapa dia memiliki anak? Betul, Raja Dasarata memiliki 4 anak ya. Bahkan memiliki 3 istri. Wah, banyak ya punya istri ya. Kira-kira anak-anak di rumah bapaknya berapa punya istri atau ibu? Ah, 1 ya, bagus. Jangan suruh ayah jangan banyak-banyak miliki istri ya. Nah, lanjut yuk kita ke cerita ya. Cerita. Lanjut, ini saudaranya Sang Rama itu pertama bernama Barata, ya, kemudian Laksmana dan Satrugena. Nah, Laksmana ini adalah dengan Satrugena adalah anak yang kembar. Nih, nah nanti disimak ini ibunya, ya. Ibunya Rama adalah bernama Dewi Kosalya, sedangkan Barata ibunya Kekayi dan si kembar ibunya bernama Dewi Sumitra. Nah, sampai di sana dulu ceritanya. Kira-kira paham, anak-anak? Ya, bagus. Sudah bisa menyimak ya. Nanti silakan cermati lagi. Nah, lanjut. Kemudian Sang Rama menikah bernama Dewi Sita. Ya. Nah, setelah Raja Dasarata ingin memerintahkan Sang Rama ingin jadi raja, tetapi ibu tirinya menolak, menginginkan adiknya Sarama yang bernama Barata menjadi raja. Nah, karena saking sayangnya sama keluarga dan bahkan Raja Dasarata setia kepada janjinya, akhirnya Rama mengasingkan diri dia bersama istrinya yaitu Dewi Sita ke hutan yang ditemani oleh adiknya yang bernama Laksmana. Nah, kemudian di sana ada Rama dan istrinya pergi ke hutan. Di sana banyak sekali godaan-godaan dari penghuni-penghuni hutan di sana. Di samping itu, suatu hari ketika istrinya Rama itu yang bernama Sita itu diculik oleh seorang raksasa yang bernama Rahwana. Ya, dibawa larilah ke Alengka oleh Rahwana. Kemudian saat pelarian itu dilihat oleh seekor burung ya, seekor burung. Kemudian dia memberitahu Sang Rama bahwa istrinya diculik oleh seorang raksasa yang bernama Rahwana. Nah, singkat cerita, Sita diselamatkan yang dibantu dengan eh, bantuan Anoman, ya, seorang kera yang sangat kuat dan setia. Nah, bersama tentara-tentara keranya membantu Sang Rama untuk menyelamatkan Sita. Nah, akhirnya singkat cerita raksasa dikalahkan oleh Sang Rama. Nih, sampai di sana dulu ceritanya. Oke, kita lanjut. eh Setelah Ibu menceritakan, Ibu akan membagi kelompok. Nah, silakan bagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya dibagi menjadi 3. Nah, sebentar Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan ambil dulu. Ini satu-satu LKPD-nya diwakili dulu anak-anak.
Terima kasih, nggih. Nah, sudah membentuk kelompok, silakan baca cermati petunjuk dari LKPD-nya. Dah didiskusikan bersama temannya, nggih. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ini. Silakan keluarkan buku dan pensilnya ya. Cermati dengan baik-baik. Nah, jika ada permasalahan, jika ada yang belum mengerti, silakan tanyakan sama ibu. Ya, tidak ada yang bertanya ya. Berarti sudah mengerti dan paham. Nih. Baik, karena sudah waktu, silakan kumpulkan. Dah. Oke, nah sudah selesai ini. Ayo siapa yang berani menampilkan hasil diskusinya? Yang sudah paham dan bisa membaca. Ayo, ini kan baru sebagian dan bisa membaca ya. Yang mewakili yang sudah bisa membaca. Ayo Amira, wakili dulu kelompoknya. Yang lain perhatikan temannya membaca hasil diskusinya, nggih. Iya, bagus. Nggih, jawabannya sudah benar. Silakan tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih Amira sudah mewakili membacakan hasil diskusinya. Yang lain, kelompok lain, siapa mau ke depan lagi? Ya, baik. Semuanya sudah paham dan sudah mengerti apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, tidak ada yang bertanya. Ada yang mau membaca ke depan untuk menyimpulkan tadi apa yang Ibu sampaikan tentang arti kata Ramayana dulu ya. Silakan, ayo wakili Satya. Ya, terima kasih. Baik. eh Sudah Ibu ulang lagi, nggih. Ibu akan menyimpulkan materi yang tadi Ibu sampaikan tentang arti kata Ramayana. Nggih, kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu Rama dan Ayana. Jadi Ramayana merupakan perjalanan suci Sang Rama ya. Oke, sudah paham? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini eh apakah anak-anak senang mengikuti dan mendengarkan cerita Ramayana? Senang, terima kasih ya. Nah, sebagai bahan evaluasi nanti ya, karena sudah waktu jam istirahat, Ibu akan memberikan soal sebanyak 5. Jadi dikerjakan di rumah, nggih. Disuruh orang tuanya untuk mengawasi dan membantu untuk mengerjakan soal. Oke? Nah, karena sudah semua paham dan tugas sudah Ibu berikan. Untuk materi yang akan datang, Ibu akan menyampaikan tentang nama dan mengenal karakter yang baik dari tokoh Ramayana. Nanti lihat-lihat ya, boleh lihat di YouTube cerita-ceritanya biar lebih tahu siapa nama-nama yang terdapat dalam Ramayana. Tadi juga Ibu sudah sampaikan ya beberapa tokoh-tokoh dalam Ramayana. Nah, minggu depan Ibu akan bahas kembali. Sudah? Baik. Nah, karena sudah waktu,
Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri doa di para mesanti, ayo kita lakukan ice breaking dulu. Oke, tahu kan lagunya ini yang tangan ke atas menggapai bintang? Pasti tahu ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai dan Ibu ucapkan terima kasih. Silakan untuk ketua kelas pimpin lagi mengucapkan Parame Santi. Parame Santi ngawit Om Santi Santi Santi. Terima kasih anak-anak. Iya, sudah Bu Komang. Sudah, Pak. Tidak apa-apa, tangan ke atas ya. Menggapai mimpi. Nggih, bisa di stop screen Bu Komang. Ya, terima kasih, Iya. Pak. Hmm, berarti tinggal domisili di Karangasem Bu ya. Nggih, Tugasnya di mana Bu? tiang di SDN 30 Kerti, daerah Ahmed, Pak. Oh, Amet ya. Domisili tiangnya Banjar Kebon, Pak. Desa Culik nih ke lingkungan. Ini yang Pak ini. Di Karangasem itu enggak Ke kabupaten, Pak. diculik Eh, ya Bu ya. Desa nih ke Desa nggih. culik ya. Kecamatan Abang, Pak. Oh, abang punya itu Bu ya. Nggih, nggih. Oh, nggih Bu. Berarti di SD SMP Bu, saya lupa tadi. Ya Di SD, Pak. SD 3 SD. Purwokerti nggih, Eh, daerah Ahmed nih ke. sekaligus guru kelas atau guru mapel saja Bu? Tiang sekaligus mengisi guru kelas, Pak. Oh gitu, Nggih, berarti karena kurang kekurangan guru nggih. gurunya Bu yang di guru kelas seberapa Bu? Untuk sekarang tiang diisi kelas 6, Pak. Kelas tinggi Tahun Bu ya. lalu baru kelas 1 nih. Kelas tinggi Bu langsung loncat gitu Bu ya. Nggih. Awalnya ngajari calistung sekarang tinggal lebih mudah Nggih. lah ya. Karena sudah lama Pak di kelas 1 sudah 3 tahun jadi di rolling sama kepala sekolah barunya. Oh gitu. Iya, syukur Bu Nggih. ya. Dan syukur juga sudah sampai tahap ini Bu. Nggih, astengkara Pak. Berarti mengabdinya sejak kapan Bu? Tiang dah mengabdi tahun 2014, kontraknya 2017 Pak. Sampai sekarang Bu ya. Nggih, masih kontrak. Nggih. Nggih, syukur sudah sertifikasi Bu ya. Astengkara Yang Pak lebih mudah dilancar. nanti untuk mencari yang mana apa-apa saja Bu ya. Nggih. Gimana Bu Mudah-mudahan. pengalaman ikut PPG? Ya, Em, ada pengalaman baru atau sama saja Bu? pengalaman baru, Pak, lebih pengembangan materinya lebih tahu karena kalau tiang terus megang di kelas gitu kan hanya begitu saja gininya gitu. Jadi kalau sudah ikut PPG jadi oh perkembangannya seperti ini jadi lebih tahu wawasannya gitu, Pak. Nggih, nambah-nambah materi Bu ya, termasuk Nggih, yang paling sederhana saja. Mungkin sudah sering dilakukan dulu, tapi belum tahu istilahnya kayak teori-teori belajar, betul Bu ya? nggih, nggih, Kan pernah pelajari itu juga Bu ya, teori-teori nggih, belajar. Pernah nggih, enggak Pak. merasakan sudah pernah melakukan ini, tapi karena enggak tahu istilahnya, oh ternyata dari dulu sudah Iya, melakukan, pernah enggak kayak itu Bu nggih. kondisi? Tanpa sengaja nih. Tanpa sengaja, nggak, Nggih. eh, fokus pada waktu yang terjadi itu ngapain Bu? Ibu membuatkan kelompok atau apa yang terjadi dulu Bu? Kadang kelompok, kadang-kadang mandiri, Pak. Oh, Untuk materi gitu anak-anak ya. nggih. Iya. Ya, sudah sejauh ini pasti ada manfaatnya lah Bu ya, sudah ada Nggih. informasi baru. Termasuk buat modul Bu ya kemarin Bu ya. Nggih, Modul pertama apa nak pernah saja? buat model. Modul apa saja Ibu buat Bu? Model untuk agamanya baru, Pak, karena di sekolah tiang nih ke dua guru agama, Pak. Jadi untuk KKG hanya yang PNS saja yang mewakili gitu. Berarti selama Jadi ini selama kita yang fokus di guru kelas, Pak, gitu. ya ya Ibu. Termasuk juga sekolahnya sampun kumer Bu atau K13. Sudah kumar, Pak. Oh, sudah kumer. Nggih. Sudah kumer berarti akrab lah dengan modul Bu ya. Nggih. Ya, gitulah dulu Bu ya. Nggih. Modulnya kemarin PBL, betul Bu ya? Nggih, PPL, Pak. JBL PJBL sama sudah lagi buat satu sama P5. P5. Kalau P5-nya sudah sering dilakukan Bu.
Untuk pembuatan modalnya baru, Pak, Oh karena baru ya. karena baru juga dia mengetahui Genten jarang lah di sekolah belum dibuat modalnya Genten. Oh ya nanti Karena bisa karena kolaborasi lah baru penerapannya Genten, Pak. sama guru yang sudah duluan Bu ya. Berarti yang guru udah eh, duluan nih Kak, atau guru lagi satu nih Kak, udah sudah berumur yang sama atau lebih muda atau bagaimana Bu? Sudah mau pensiun, Pak. Ini berat juga Bu ya. Kalau nggak Nggih. kunci eh, perangkat pembelajaran agama kayaknya akan di ibu ini. Nggih. Makanya waktu niki yang PPG ke bapaknya nanya apa aja gininya modul ajarnya seperti malah dia yang bertanya sama tiang, Pak. Oke, Bu. Ya sudahlah Nggih. karena zaman masa berbeda Bu ya. Jadi Nggih, nggih. nggak mau karena ya yang penting syukur udah diberikan sertifikasi nanti pasti akan berguna saja Bu. Nggih, astagfirullah, Pak. Semoga lulus dikit di UPI. Asalkan UP lancar jaya aman lah Bu. Nggih, Kita kan nggih, Pak. sifatnya membantu lah pasti dosen-dosen dan kita tahu batas-batas minimal apa yang harus menjadi hak Bapak Ibu misalnya nilainya eh, batasnya segini gitu selanjutnya kan bisa lah kita. Yang penting Bapak Bu Komang sudah berusaha termasuk juga yang terakhir Bu ya LK yang terakhir Bu yang mungkin sulit tapi nggak tahu di Bu Komang PTK-nya kenapa Ibu? Sulit? Astungkara sudah bisa untuk sampai proposal, Pak. Nggih, tinggal untuk penelitiannya mantan. Oke, judulnya apa Bu? Judulnya eh, Perangkat Aktivitas dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Hindu melalui model pembelajaran role playing, Pak. Untuk Oke, siswa kelas 4. pakai model role playing Bu ya. Gitu. Ya, nggih. Ya, semoga Peran, bisa dilaksanakan Ibu. Itu Bu ya. Yang yes. penting sudah pemenuhan tugas LK8 kayaknya sudah aman. Nggih, Pak. Eh, Kalau di SD Ibu, berapa orang atau berapa siswa di kelas Bu? Eh, untuk di kelas 6 lumayan, Pak. 44. Di kelas 1 39 Oke, untuk tahun banyak, niki. banyak sekali itu. Karena kelas gemuk nih ke Pak, tapi ruangan tidak punya. Nggak dijadikan dua Bu ya, tidak di paralel. Ruangan tidak punya, Pak. Nih, nggih. Nih, Em, saya sih eh, singkat-singkat aja Bu nanya ya Bu sebenarnya itu udah beberapa indikator dan saya kira Bu Komang sudah bisa mengikuti masalah tambahan-tambahan materi yang lain kan pasti secara idealnya Bu Komang bisa lah pelajari sendiri lagi nanti gitu nih, ya. Tapi yang jelas saya eh, tanya-tanya tadi sudah ada beberapa indikator yang Bu Komang sudah bisa eh, berikan balasan dan juga apabila ada yang mungkin Bu Komang kira-kira oh ya tadi Pak Adi mengingatkan tentang teori belajar karena saya tahunya mungkin beberapa nanti boleh secara ke depannya dipelajari lagi. Nah, dos saja Bu Nggih, itu Pak. kan karena Nggih. kita sudah PPG Bu ya nanti Nggih. semua berpikir kita serba tahu gitu. Nggih, Jadi nggih, itu yang Pak. harus diantisipasi Bu ya nanti Nggih, ya sendiri pun bisa. Gitu. Yang penting nggih, Pak. Bu Komang sudah tahu dan sudah merasakan bagaimana proses PPG dari awal sampai saat ini. Oke, kalau dari saya cukup Bu Komang, Niki recordnya juga sudah.